Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Hayat TV menyapa Anda lewat Jurnal Kotim. Rangkaian informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur akan segera kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Muhammad Haikal, kita akan segera ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Kita mulai informasi pertama kita, pemirsa. Target pajak daerah Kota Waringin Timur tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Berdasarkan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat, pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah tahun ini ditarget sebesar 237 miliar rupiah. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kota Waringin Timur, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setempat adalah sebesar 2,1 triliun rupiah. Khusus untuk pendapatan adalah sebesar 2 triliun rupiah lebih. Pendapatan daerah Kota Waringin Timur tersebut salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD yang tahun 2023 ini ditarget sebesar 411 miliar rupiah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan penerimaan lain-lain yang syah. Khusus untuk pajak daerah, Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Waringin Timur, Ramadan Syah menyebut, tahun 2023 ini pajak daerah yang berasal dari 11 sektor pajak ditarget mencapai 237 miliar rupiah. Lebih tinggi dari target tahun lalu yang hanya 184 miliar rupiah. Meski mengalami peningkatan, Ramadan optimis target itu tercapai, apalagi pasca pandemi COVID-19 terjadi peningkatan perekonomian di Kota Waringin Timur yang berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Target pendapatan daerah sesuai dengan APBD yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, untuk khusus pendapatan secara keseluruhan atau penerimaan daerah itu 2 triliun lebih. Nah, khusus PAD pendapatan daerah 411 miliar yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan lain-lain yang sah. Nah, ini target khusus pajak daerah sendiri itu 237 miliar lebih khusus pajak daerah. Kalau melihat perkembangan ekonomi kita di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya di Kota Sampit, ini sangat menggembirakan setelah pasca COVID. Jadi lihat ekonomi kita ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Ini kami lihat dari sektor pajak, subsektor yaitu pajak restoran dan hotel. Di samping itu, Bapenda Kota Waringin Timur juga akan melakukan berbagai langkah guna mencapai target PAD melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Sebelumnya, Bapenda Kota Waringin Timur meluncurkan aplikasi Smart Tax untuk pembayaran pajak daerah secara online. Tahun ini akan kembali diluncurkan aplikasi e-layanan untuk memudahkan pendaftaran serta mutasi pajak daerah. Masud Badarudin, Hayat TV. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Waringin Timur salurkan bantuan dengan merenovasi atau memperbaiki 4 rumah tidak layak huni menjadi layak huni. 4 rumah tersebut tersebar di 4 kecamatan di wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan renovasi dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Waringin Timur adalah rumah milik seorang nenek bernama Hadijah yang terletak di Jalan Baamang 1, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Penyerahan bantuan pada Kamis 19 Januari secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati yang ditandai dengan pemotongan pita serta penyerahan kunci kepada Hadijah. Nenek berusia 80 tahun yang memiliki 3 anak dan 7 cucu tersebut terlihat sangat terharu atas bantuan yang diterima, karena sejak saat itu ia bisa tinggal bersama keluarganya di rumah yang kondisinya kini sudah layak huni. Senang. Sudah berapa tahun Pian tinggal di sini?
80 lebih sudah umurnya. Diam sini kah? Oh, 80. Tahun 80-an. Persen kah? Aduh, kalau kumandanya. Ya alhamdulillah mama tuh orang yang bapak meninggal ya. Lupa yuk. Ya Senang tidak? senang kayak itu mak. Di sini tinggal dengan siapa saja, Bu? Anak sawah tepan. Atau nanti. Menantu pun nang ini. Mantu, anak, Ini anak nah. sama cucu satu. Sementara itu, 3 penerima bantuan renovasi rumah lainnya adalah Hambrani di Kecamatan Kota Besi, Fakrianur di Kecamatan Cempaka, serta Abdul Halim di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Penyaluran bantuan renovasi rumah 4 rumah tidak layak huni menjadi layak huni ini merupakan program pertama yang dilakukan Basnas Kota Waringin Timur. Bantuan yang disalurkan adalah senilai 25 juta rupiah untuk setiap rumah dengan waktu pengerjaan 20 hari. Yang berkaitan dengan renovasi rumah yang tadinya bisa dinyatakan sebagai rumah tidak layak huni, namun setelah direnovasi insya Allah sudah dinyatakan sebagai rumah layak huni. Pertama kita lihat dari rumahnya pasti sudah itu. Yang kedua kita lihat penghuninya. Penghuninya itu kan memenuhi kategori layak dan memang sangat perlu kita bantu untuk menjadi atau berdiam pada sebuah rumah yang layak huni. Jadi betul-betul yang bersangkutan atau pemilik rumah itu betul-betul sudah tidak mampu untuk melakukan perbaikan atau renovasi pada rumahnya, dan itu kita prioritaskan dalam program Basnas. Itu ada 4 kecamatan yang menerima ini, yaitu Kecamatan Baamang, Ketapang, Cempaka, dan Kota Besi, serta ada penyerahan Al-Quran dan senyum yatim piatu. Dan saya berpesan kepada para mujaki yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, marilah kita membuka diri kita apabila kita mempunyai rezeki yang lebih. Berikanlah rezeki kita kepada para mustahik yang membutuhkan di Kabupaten Kota Waringin Timur, karena banyak keluarga kita yang memang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita, karena berapapun bantuannya, sekecil apapun, yang penting kita ikhlas. Program renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni ini akan kembali dilakukan Basnas Kota Waringin Timur di tahun-tahun mendatang. Diharapkan nantinya program serupa dapat disalurkan ke lebih banyak warga yang memang membutuhkan tempat tinggal layak huni. Masud Badarudin, Hayat TV. Informasi lainnya, pemirsa, menangani peristiwa kebakaran baik bangunan maupun lainnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi dengan segera sangat dibutuhkan, sehingga respon cepat penanganan kebakaran bisa segera dilakukan. Peristiwa kebakaran terutama bangunan kerap menarik penasaran warga, bahkan tidak sedikit yang langsung mengabadikan peristiwa itu menggunakan ponsel genggam mereka. Padahal petugas pemadam kebakaran belum ada di lokasi karena belum mendapatkan informasi. Tidak jarang kondisi seperti itu dialami oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Waringin Timur yang membuat penanganan kebakaran menjadi lambat. Untuk itu, Kepala Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur, Hawianan, mengatakan partisipasi dan kesadaran warga sangat diperlukan agar segera memberikan informasi jika mengetahui adanya peristiwa atau hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar penanggulangan kebakaran bisa ditangani sedini mungkin. Dengan begitu, respon cepat penanganan kebakaran untuk mencegah kebakaran yang lebih hebat dapat dilakukan. Ya, namanya masyarakat ya. Kadang-kadang dia mau selfie-an gitu kan, mau kasih tahu tapi enggak, lambat dia menyampaikan gitu. Jadi itu juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Kalau ada kejadian yang dihubungi damkar lah dulu. Jangan kita upload di
media sosial dulu kan. Jadi kalau bisa itu dihubungi damkar lah dulu, biar cepat penanganannya maksudnya. Ini jadi nanti apa namanya, kita tidak bisa ngejar time responnya. Jadi penanganan bisa lambat. Yang saya khawatir petugas kita sampai bangunannya sudah habis, lambat ditangani karena nggak disampaikan. Makanya kami, salah satu langkah kami membagikan stiker nomor yang bisa dihubungi damkarnya itu. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga terkait hal itu, Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur terus melakukan sosialisasi kepada warga, termasuk menyebar stiker imbauan berisikan nomor telepon damkar yang dapat dihubungi. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kita bergeser ke Kabupaten Kota Waringin Barat. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengapresiasi atas di-launchingnya produk air minum dalam kemasan merek minum milik Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, di mana nantinya produk air minum tersebut dapat diterima masyarakat Kota Waringin Barat. Di-launchingnya produk air minum dalam kemasan dengan merek Kinum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat Mulyadin. Hal tersebut disampaikan Mulyadin usai acara launching AMDK yang dilaksanakan pada Kamis 19 Januari 2023. Mulyadin berharap bahwa produk air minum milik perusahaan daerah ini ke depan akan mampu bersaing dengan produk lainnya. Salah satunya dengan terus mempromosikan dan berinovasi dalam peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Alhamdulillah pada hari ini Pak PJ Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat sudah meresmikan tentang air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh perusahaan daerah air minum Tirta Arut Kabupaten Kota Waringin Barat. Tentunya kita sangat mengapresiasi atas pengembangan dari usaha ini, dan tentunya air minum dalam kemasan ini kalau menurut saya ini orientednya adalah profit. Profit, jadi bagaimana nanti meningkatkan kualitas
kualitas, air yang sehat, kemudian nanti mudah-mudahan juga mampu bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar daerah. Nah, kemudian saya sangat sepakat apa yang disampaikan Pak PJ tadi, kita harus berani bersaing dalam harga sehingga nanti tidak memberikan peluang bagi produk-produk yang dari luar. Namun karena memang di wilayah Kabupaten Kota-Waringin Barat ini ada beberapa AMDK juga yang produk lokal, tentunya ini harus bersaing yang sehat dan mudah-mudahan juga yang lokal-lokal itu juga bisa berkembang pesat. Kemudian saya sangat apresiasi juga kepada Pak PJ yang nantinya juga akan membantu untuk mempromosikan keluar daerah sehingga nanti PDAM untuk pengembangan pelayanan terutama dalam penyediaan air bersih yang PDAM ya bukan yang kemasan ini tentunya juga nanti tidak membebani APBD Kabupaten Kota-Waringin Barat. Produk AMDK Kindung berada di Desa Kumpai Batu Atas yang anggaran pembuatannya menggunakan hasil sisihan keuntungan dari Perumdam sehingga tidak memberatkan anggaran daerah. Ini bertujuan untuk menjadikan Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun bisa menjadi perusahaan daerah yang mandiri. Di mana menurut Direktur Perumdam Tirta Arut Sapriansah menyebut bahwa ide membuat produk AMDK ini sebenarnya sudah dicetuskan sekitar tahun 2016 saat ia baru menjabat sebagai Direktur Perumdam. Namun hal tersebut tertunda karena pihaknya masih fokus meningkatkan pelayanan, peningkatan kualitas air bersih, perluasan jaringan perpipaan, dan respon cepat keluhan pelanggan. Tim Liputan, SBTV. Masih dari Kota Waringin Barat, pemirsa, Dinas PUPR Kota Waringin Barat bersama sejumlah perusahaan dan Organda Kobar secara konsorsium melakukan penimbunan ruas jalan Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama yang mengalami kerusakan parah. Penimbunan dilakukan untuk menjamin arus lalu lintas di ruas tersebut berjalan lancar. Ruas Jalan Ahmad Soleh Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama menjadi salah satu ruas jalan yang cukup padat aktivitas kendaraan dari Kecamatan Kota Waringin Lama dan Kabupaten Sukamara maupun sebaliknya. Tidak hanya kendaraan pribadi, namun kendaraan-kendaraan perusahaan juga lalu lalang di ruas jalan tersebut. Akibat banjir besar yang terjadi akhir tahun kemarin, menyebabkan sejumlah ruas mengalami kerusakan parah dan pekerjaan pengecoran yang dilakukan Pemprov Kalteng sempat terhenti. Beberapa titik jalan yang rusak pasca banjir juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Pihak Dinas Perhubungan akhirnya melakukan penutupan bagi kendaraan-kendaraan bermuatan berat untuk melintas jalur Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat melakukan penimbunan di ruas jalan yang rusak parah agar bisa dilalui kendaraan. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Waringin Barat Hashim Mualim mengatakan bahwa pekerjaan penimbunan dilakukan dengan pola konsorsium dari CSR sejumlah perusahaan, di antaranya BGA, PT HHK Bila, dan Organda Kota Waringin Barat. Dengan penimbunan, diharapkan arus lalu lintas di ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ini tetap lancar hingga Ramadan atau Lebaran. Yang melalui program CSR itu ada 3 perusahaan, ada 3 asosiasi atau perusahaan yang telah membantu dalam penanganan material, pengiriman bantuan material atlet dari 2 perusahaan dan 1 asosiasi. Yang pertama adalah dari BGA. BGA itu telah menyumbang 25 rit atau 304 kubik yang sudah kami timbun dengan menggunakan alat dari Dinas PU. Kemudian juga kita bekerja sama dengan organisasi Organda. Jadi ada 300 untuk pengangkutan 304 kubik menggunakan untuk Organda. Sebanyak 76 DT ya. Target kita adalah bagaimana jalan itu bisa fungsional. Kita pertahankan fungsional
Apalagi ini sudah menghadapi bulan puasa, sebentar lagi kemudian Lebaran. Nah ini kita tetap kita jaga kondisi jalan itu tetap bisa dilalui dan tidak ada lagi antrian-antrian yang panjang. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini pemerintah Provinsi Kalteng tengah melakukan peningkatan di ruas Jalan Ahmad Soleh Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama, terutama di kawasan seberang yang selama ini mengalami kerusakan parah akibat banjir beberapa waktu lalu. Muhammad Nasihin, SBTV. Dan akhirnya inilah akhir perjumpaan kita di Jurnal Kotim kali ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Haikal dan Hayat TV menyampaikan salam hangat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.